Ada 4 bidang yang akan dibahas pada malam hari atau didebatkan pada malam hari ini, yakni hukum, HAM, terorisme, dan juga korupsi. Kita coba akan membagi terlebih dahulu dalam bidang hukum dan HAM. Saya akan ke Bang Akbar dulu, perwakilan dari Paslon 01. Mohon beri kami tanggapan, jawaban, apa yang membuat Paslon 01 lebih unggul di bidang hukum dan juga HAM daripada Paslon 02, Bang? Selama 4 tahun lebih saya di Komisi 3, yang memang membidangi hukum dan HAM, saya dan Anda bisa melihat semuanya betapa kemudian kami sangat concern untuk itu. Memang ada, harus diakui bahwa RUU KUHP belum selesai. Tapi jangan sampai berlebihan lagi caranya menanggapi ini, bahwa ini seakan-akan adalah dosa Jokowi tidak menyelesaikannya. Ini sudah bergantung selama puluhan tahun, itu hakim itu tahu tuh. Belanda itu, di mana undang-undang ini kita sebenarnya belajar dan mencontek banyak sekali kontennya, Belanda sudah 80 kali berganti. Kita belum pernah berganti sekalipun. Itu tadi RUU KUHP. Prestasinya apa Paslon 01 sehingga bisa dipertimbangkan ini bidang hukum dan HAM mereka lebih unggul begitu? Saya sebenarnya membuat data banyak di sini, tetapi kan Anda mengatakan tadi waktunya terbatas. Saya bisa bahkan menyebutkan, katakanlah misalnya dalam hal penegakan hukum. Saya punya daftar di sini dalam hal, katakanlah misalnya pembakaran hutan. Yang sampai mengganggu hubungan kita dengan tetangga gitu ya. Ini sampai ternyata kita bisa berhasil menyelamatkan miliaran, triliunan keuntungan dari kita bisa menghentikan kebakaran hutan itu dan menegakkan hukum itu, dan kemudian menghukum perusahaan-perusahaannya yang saya kaget juga. Ternyata Jokowi dan pemerintahannya berani menghukum perusahaan-perusahaan besar ini. Yang selama ini seperti apa? Tidak tersentuh atau jangan-jangan pemerintahnya membiarkan? Mungkin Ibu ini bisa menjelaskan lebih jauh, tetapi saya ingin mengatakan begini, saya kaget bahwa ini tersentuh. Kemudian terorisme. Dengan bangga saya mengatakan begini, pemerintahan ini menyelesaikan undang-undang terorisme. Dan kita harus bangga. Di Komisi 1. Terorisme, ya saya kebetulan ikut menyusunnya. Dan undang-undang terorisme ini menjadi acuan dari bahkan Amerika Serikat. Ketika kami datang ke sana mereka kaget. Kami jelaskan bahwa kami membuat undang-undang terorisme yang ternyata satu langkah lebih depan dibanding mereka. Apa itu? Kami memikirkan undang-undang ini, bangsa ini memikirkan tentang korban. Amerika tidak. Mereka hanya mengejar pelaku saja. Kita ke Bu Andi. Bu Andi, Bang Akbar sudah mengklaim berbagai pencapaian di bidang hukum, korupsi, terorisme, dan juga HAM seperti itu. Bagi Paslon 02 sendiri, apakah tema ini akan menjadi beban, terutama ada mungkin beban di masa lalu, atau justru menjadi modal? Kalau saya memandang ya, kelebihan Paslon 02, ya, pertama dia setiap mau jelang Pilpres, karena beliau 2 kali mencapres, bahkan 3 kali dengan cawapres dengan Ibu Megawati, selalu yang dimunculkan kasus HAM. Ya. Tapi sampai saat ini kan kasus HAM itu tidak pernah dilakukan prosesnya. Ya. Jadi kelemahan Pak Jokowi di sini adalah beliau sendiri sudah jadi presiden hampir 5 tahun, tapi juga tidak mengapa-apakan kasus HAM-nya yang diindikasikan untuk Pak Prabowo. Nah, ini salah satu keunggulan Pak Prabowo di situ. Keunggulannya di mana, Bu? Keunggulannya ya, kalau memang terbukti atau benar, kenapa nggak diproses di zamannya Pak Jokowi gitu loh. Nah, tapi ini kan selalu menjadi beban dalam ini debat kan nanti? hanya selalu menjadi momok aja, begitu mau Pilpres dihantam lagi kasus HAM. Maka sebetulnya publik bisa mengatakan dan bisa menilai, oh ini cuma isu-isu aja, sehingga itu menjadi positif bagi Prabowo karena tidak ada satupun yang membuktikan bahwa dia terlibat. Artinya Bu, subtopik HAM ini justru malah menjadi modal bagi Pak Prabowo, bukan saya menjadi beban. memandangnya begitu karena tidak ada bukti yang secara hukum menyatakan beliau melanggar hukum. Kenapa ini tidak menyelesaikan pada masa SBY dulu? Nah, artinya gini loh, Pak Jokowi tahun gitu loh. Sebentar, Bang. Dan Pak Jokowi kemudian hanya baru 4 tahun kemudian dikejar dengan itu. Kenapa Anda tidak selesaikan? Saya ya. Silakan Bu Andi. Tadi udah gilirannya Pak Akbar Faisal gitu ya. Saling menghormati lah, ini hukum juga. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya begini, ketika hanya diisukan terus dalam kaitan dengan politik, maka itu menjadi publik mengatakan, oh ini cuma isu, tidak terbukti karena tidak proses. Dulu juga ketika Pilpres 2014, dari kubunya Pak Jokowi juga mengangkat ini. Tapi ketika menjadi presiden, Pak Jokowi tidak mengapa-apakan masalah ini. Nah itu menurut saya bahwa Pak Prabowo menjadi positif dalam image di publik. Nah yang kedua adalah Pak Jokowi sudah dilihat bagaimana menerapkan masalah hukum di Indonesia ini, sebagian memandang bahwa
cara Pak Jokowi memimpin di bidang hukum ini tidak seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Kemudian apakah mereka juga siap menjawab pertanyaan ataupun tantangan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Andi adalah mengenai penuntasan kasus HAM itu sendiri, Mbak Mutia? Paling tidak kami itu komit juga memasukkan itu dalam visi misi. Setahu saya, nanti mungkin dikoreksi, setahu saya di kubu 02 itu tidak ada. Jadi kalau yang mencolok ya Mbak, artinya 01 kita memasukkan ke dalam penyelesaian visi kasus besar HAM bahwa itu belum selesai. Tadi saya bicara sama Rara sebelum mulai. PR itu biasanya dicicil dan kemudian selesai. Ini kebetulan PR-nya tidak dicicil dari pemerintahan sebelumnya dan sebelumnya. Sehingga ketika di Pak Jokowi PR-nya masih banyak. Artinya ada warisan dari pemerintahan sebelumnya? Ada warisan yang hampir sama sekali tidak ada progres untuk masalah penuntasan pelanggaran HAM dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Tapi mari kita melebarkan perspektif ketika kita bicara mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada banyak pencapaian yang telah dilakukan di era pemerintahan Pak Jokowi yang berkomitmen membuat bangsa Indonesia hidup bisa lebih manusiawi, lebih bermartabat dengan misalnya hak atas pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga hak atas tanah, hak masyarakat adat. Jadi banyak sekali tadi difabel dan juga perempuan yang di era Pak Jokowi mendapatkan kepercayaan luar biasa dengan 9 menteri, kemudian ada baik karena waktunya sudah habis, tapi nanti kita bisa elaborasi bahwa jangan ketika kita bicara HAM hanya kita berpikir tentang PR pelanggaran HAM berat, karena itu PR milik semua, tidak hanya Pak Jokowi. Nanti tapi kita ada tanyakan ini, kebetulan ada juga lainnya. dari Bu Andi yang merupakan Partai Demokrat. Seperti apakah betul ini merupakan limpahan dari pemerintahan yang lalu? Kemudian kalau misalnya dari HAM, apa dong? Kalau misalnya di visi misi tidak ada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, apa kemudian breakthrough dari paslon 01? Nanti kami juga tanyakan ke Bang Bara terkait dengan topik HAM dan juga penegakan hukum ini. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Live Event. Ya, Anda kembali bersama kami dalam live event debat perdana Capres-Cawapres 2019. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ya, Rory ya. Dan kita ketahui bagaimana debat perdana ini akan mengangkat tema mengenai hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sementara 4 bulan ke belakang ini banyak kemudian diwarnai oleh kegaduhan-kegaduhan seperti ujaran kebencian dan juga berita bohong. Bang Bara, apakah substansi memang nanti akan diangkat dengan konkret dalam debat kali ini menurut Anda? Saya pikir itu yang harus kita dengar nantinya. Ada satu substansi yang konkret yang memang dikatakan oleh kedua pasangan ini. Karena yang publik dan pemilih ingin mendengar dan kita semua ingin mendengar adalah bagaimana soal hak asasi manusia, soal korupsi dan terorisme ini nanti ada langkah-langkah yang konkret yang yang bisa ditawarkan oleh kedua pasangan. Saya kasih contoh misalnya tadi Rara Anda mengungkapkan soal kebencian, ujaran kebencian, hate speech, yang memang harus diakui di pemerintahan ini banyak sekali dilakukan legal enforcement, tindakan hukum. Saya pikir memang pemerintahan ini mungkin satu-satunya yang menunjukkan adanya keberanian dan ketegasan untuk menindak orang-orang yang melakukan hate speech, menyebar kebencian yang memang sebelumnya itu sudah, bagi saya pribadi itu sudah fenomena yang di luar kontrol ya. Jadi memang harus dilakukan penegakan hukum yang tegas yang juga tapi juga non-diskriminatoris dan ini harus dilanjutkan. Tapi juga tentu saja tantangan ke depan kan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Misalnya tentu saja soal penyelesaian kasus HAM masa lalu ya. Memang begini, dalam kita melakukan dalam pemerintahan itu memang ada prioritasnya. Ya, di sini memang banyak yang mengharapkan 5 tahun lalu bahwa Jokowi mampu karena tidak mempunyai beban masa lalu, rakyatnya bersih soal HAM. Atau mungkin ini belum jadi prioritas, artinya, Bang Bara? Waktu itu banyak harapan dan ini kalau memang belum diselesaikan selama 5 tahun ini, ya Presiden Jokowi harus secara tegas dan meyakinkan menyatakan, ya saya akan selesaikan di periode kedua ini dengan mekanisme apa? Apakah penegakan hukum atau rekonsiliasi atau kedua-keduanya begitu nah ya. Dan kedua terus melakukan penegakan hukum menjawab orang yang menagih hutang dengan penegakan hukum yang non diskriminatoris yang harus terus dilakukan. Juga ketegasan kepada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian dan juga selama ini orang-orang yang memang misalnya ingin mengganti paham negara kita, Pancasila dan segala itu dilakukan penegakan hukum. Nah ini harus diteruskan tren ini begitu ya. Saya kaget. Jujur saya kaget malam ini apresiasi ya. Yang seperti ini sebenarnya bukan karena saya berada di kubu Jokowi Pak Bara ya.
tapi apresiasi Anda yang Karena lebih Anda jernih. teman saya. Anda teman saya. Ya, apa Anda lebih jernih melihat masalah gitu ya. Kan ruang publik kita kan menjadi nggak beraturan karena tak adanya kemampuan kita untuk menghargai apa yang telah dilakukan orang lain. Sungguh-sungguh atas nama teman-teman yang berada di nomor urut 1, Pak Bara Hasibuan, kami memberi apresiasi soal itu sebab sejujurnya kami sudah lama menunggu itu dan malam ini kami dapatkan ya Mutia ya. Anda dari dapil mana, Pak Bara? Oke, baik. Bang Akbar. Mungkin kita juga tanya, Bang Bara posisinya di mana sih Bang? Kita nggak boleh tahu. Posisi saya di sini paling ujung ini. Sangat clear kan. Oke, kita akan bergeser ke pakar hukum pidana, tapi kita ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jayadi, sebetulnya untuk penampilan dari kedua paslon, terutama ketika membahas mengenai penegakan hukum, HAM, korupsi dan terorisme, apa yang paling ditunggu-tunggu? Jadi tantangannya karena keempat isu ini kan isu yang tidak setiap hari diikuti oleh publik secara umum dan tidak terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari publik kan, hanya jadi isu hukum, HAM, kemudian korupsi dan terorisme ini. Kecuali korupsi mungkin yang juga lebih langsung terkait. Karena itu tantangan bagi kedua kandidat nanti malam adalah bagaimana ketika berbicara menghubungkan semua kasus-kasus yang akan bicarakan dengan kehidupan sehari-hari publik. Karena jangan lupa debat ini audiens utamanya kan publik, bukan yang ada di dalam ruangan debat kan gitu. Nah, kalau kita lihat data di debat 2014 lalu, setiap debat itu rata-rata penontonnya yang menonton langsung di televisi itu sekitar 40-an persen. 40% dari pemilih yang langsung di TV, yang YouTube dan lain-lain itu lain lagi. Karena itu penting sekali bagi kedua kandidat untuk menyapa setiap segmen pemilih itu. Tidak terjebak dengan data-data teknis atau istilah-istilah teknis yang terkait dengan hukum, HAM, dan terorisme itu terutama. Kalau isu korupsi mungkin akan lebih mudah dikaitkan ya. Karena selama... Ini artinya lebih ke tujuan, visi, kemudian apa yang akan dilakukan. Iya, betul. Dan itu harus terukur. Iya, karena kan ujungnya kan soal politik elektoral ini. Bagaimana membujuk para pemilih terutama yang belum ke Pak Jokowi secara firm atau belum ke Pak Prabowo secara firm itu kan. Nah, mereka ini harus diyakinkan tidak hanya dengan data tapi juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang membuat publik merasa oh ini presiden saya yang membumikan data ya, membumikan dan data itu tantangan utamanya saya kira. Nanti kita akan tanya Kang Asep dan juga Bu Andi sedang sholat Isya begitu. Nanti kita akan tanyakan apa sebenarnya PR dari pemerintahan Jokowi terkait dengan bidang hukum yang paling signifikan dan juga apa catatan dari Kang Asep terkait dengan bidang hukum untuk Pak Prabowo dan juga Pak Sandi. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik. Saya akan kembali sekarang ke Kang Asep. Kang Asep, saya akan langsung bertanya dua pertanyaan agar Anda bisa menjawab secara objektif. Apa PR terbesar di bidang hukum dari pemerintahan Jokowi JK dan apa catatan Anda terkait dengan bidang hukum untuk Prabowo dan juga Sandi? Ya, satu untuk Jokowi dulu ya. Suka nggak suka yang menarik perhatian sesuai temanya adalah korupsi, HAM, dan teroris. Catatan terbesar adalah bagaimana penguatan KPK ketika ada perdebatan isu korupsi di KUHP atau konsep RU. Itu harus diselesaikan. Jadi penguatan KPK di bidang regulasi. Artinya apa? Aturannya Jokowi sudah menurunkan impres, kepres, perpres sampai strategi nasional. Sebentar, apakah Presiden dan juga partai-partai pendukungnya punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK atau memperlemah? Sering saya katakan, kalau Jokowi bersih, cuma pertanyaan saya baik 01, 02, partai-partai harus bersih dari korupsi. Faktanya dari mereka legislatif maupun eksekutif kepala daerah, ada yang terlibat korupsi. Itu sudah diselesaikan oleh dua-duanya. Kalau Jokowi bebas, sekali lagi dari korupsi keluarganya maupun pribadinya, nggak ada masalah soal itu. Tapi justru para pendukungnya baik 01 maupun 02, faktanya ada yang terlibat korupsi. Itu harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan supaya mereka mensuri toladan Pak Jokowi? Karena Jokowi tidak melakukan korupsi. Sederhana satu itu. Pertanyaan kedua, nah sekarang kan yang menarik kalau pidana. Kalau bicara hukum itu luas. Ada hukum bisnis, ada hukum kontrak. Yang menarik sekarang bagaimana menyelesaikan ketika penanaman modal, hukum investasi itu diselesaikan oleh Jokowi. Karena kita kan menarik asing itu udah masuk. Rokan, Freeport itu udah masuk. Nah itu harus selesaikan bidang hukum bisnis. Ya, harus selesaikan. Pertanyaan kedua untuk 02 yang diselesaikan PR-nya apa? Suka nggak suka, ya nama Pak Prabowo disebut, itu harus diselesaikan. Karena sekali lagi perlu diingat bahwa ini hukum acara HAM disebut itu, dalam untuk disebut, pakar HAM kan sering disebut kan. Nah suka nggak suka nanti ketika kalaupun Pak Prabowo terpilih, siapkah Pak Prabowo diperiksa? Karena penyelidik dalam perkara HAM itu adalah Komnas HAM. Ini pro justisia.
sekali lagi ya. Dan bisa penyidiknya adalah kejaksaan. Jadi jangan selalu menyalahkan pemerintahan sekali lagi. Ini proses justisia HAM itu diperiksanya, acaranya ditentukan di Undang-Undang Peradilan HAM maupun Pengadilan HAM. Artinya apa? PR terbesar yang sekarang jadi isu HAM kepada Pak Prabowo kalau terpilih siapkah kalau diperiksa dalam penyelidikan oleh Komnas HAM? Karena namanya disebut. Terlepas ya terlibat atau terlibat itu ajas praduga tak bersalah. Oke, gitu. Dan sebelum lupa, bagi dua-duanya adalah pilihan. Penyelesaian HAM ini apakah akan secara litigasi atau non litigasi, karena harus selesai. Karena kalau saya kutip dari visi misi baik pun yang revisi atau enggak, kalimatnya adalah membangun keadilan HAM. HAM itu bukan dibangun, ya. Tapi ada kepastian, baik dua-duanya bagaimana penyelesaian HAM. Kami tugas nanti menentukan itu. Langsung dijawab oleh Mbak Mutia mengenai penguatan KPK dari segi regulasi. Dari Kang Asep saya rasa tadi menguatkan justru ya bahwa apa yang dilakukan Capres 01 sudah on the track, tinggal nanti partai ya kita semua di sini melakukan pembenahan internal partai gitu ya, transparansi partai dalam hal pendanaan itu menjadi penting. Tapi misalnya tadi kata Mas Jayadi kan harus yang masyarakat mudah mengerti. Cyberpungli itu kan juga kemarin kemudian jadi dekat dengan masyarakat bahwa oh iya ada hal yang sebetulnya bisa dilakukan, sebuah breakthrough dan dulu tidak pernah dilakukan. Ada cyberpungli, kemudian ada Perpres yang juga sempat rame 200 juta kalau nggak salah untuk mereka yang kemudian melaporkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi banyak sekali gitu yang sudah dilakukan dalam hal penguatan KPK juga. Saya rasa kan banyak yang mengatakan bahwa di era Pak Jokowi banyak sekali OTT gitu ya. Tapi justru karena betul-betul tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi yang kemudian membuat KPK bisa bekerja dengan leluasa sehingga banyak sekali yang bisa dibenahi, banyak kepala daerah yang kemudian koruptif dan kemudian ditindak. Gitu. Mbak Mutia, apa yang Anda khawatirkan bila Jokowi ternyata tidak terpilih kembali terkait dengan bidang hukum? Khawatir bahwa ini tadi korupsi ya, korupsi arahnya sudah benar, kita mau maju, kalau Pak Jokowi tidak terpilih ini bisa balik. Bisa mundur kembali. Bu Andi setuju tidak akan balik loh Bu kalau justru malah Pak Prabowo yang terpilih? Nah itu kan yang ngomong 01 kan. Ya makanya Anda setuju atau tidak Bu? Ya tentu tidak setuju. Karena begini, penegakan hukum itu siapapun yang menjadi presiden atau pemerintah atau dia berada pada koridor sebagai penegak hukum, mestinya kan semakin baik. Semakin bagus gitu ya penegakan hukumnya. Apalagi kalau diikuti misalnya dengan perbaikan undang-undang tadi. Nah KUHP-nya bagaimana dan seterusnya ini kan memang tidak bisa hanya presiden. Tetapi itu memang pemerintah dalam konteks secara luas. Nah ada DPR dan segala macam. Tapi bagaimana kesediaan Prabowo ketika kemudian tadi disebut-sebut dalam perkara kemudian untuk diperiksa? Apakah bersedia dimanapun kemudian posisinya, apakah berada dalam kekuasaan ataupun tidak dalam kekuasaan, apakah bersedia untuk diperiksa? Beliau kan mengatakan bahwa fokus bidang hukum itu adalah berkeadilan. Artinya apa? Siapapun dengan jabatan apapun harus siap dalam bidang hukum, di proses hukum dan lain-lain apabila terbukti punya kesalahan atau indikasi. Nah yang menjadi persoalan kan begini, setiap ada pilpres itu selalu dimunculkan untuk Pak Prabowo kan. Nah, dalam konteks utama ketika beliau menjadi capres atau cawapres. Tapi setiap ada yang terpilih menjadi presiden atau pemerintahan siapapun, ini kemudian juga tidak memproses. Nah itu yang saya bilang, Pak, kelemahan Pak Jokowi misalnya, tanda kutip pemerintahan adalah dulu juga disoal masalah HAM-nya Pak Prabowo ketika Pilpres 2014. Ini habis satu periode, nggak diapa-apakan juga. Dipersoalan lagi. Sekarang diangkat lagi. Ini yang saya bilang, ini waktu saya, tolong hargai hak saya. Bu, ini debat Bu, kita harus mempertarungkan apa waktunya gitu. Kalau memang bisa motong-motong silakan diatur ya. Jadi gini Bu. Jadi maksud saya adalah ketika juga pemerintah sekarang tidak membuktikan salah satu programnya masa lalu bahwa ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM yang berat, sebutlah begitu, toh mana yang dilakukan itu, terutama tanda kutip terhadap Pak Prabowo. Sebagian yang dikatakan oleh Bu Andi Nurpati itu harus saya beri apresiasi loh. Sebagian yang dikatakan beliau tadi itu kita bisa pahami. Kenapa kemudian isu HAM ini hanya muncul pada saat mau Pilpres. Saya setuju dengan ini. Maka kalau Anda masih tetap bertanya tentang ini kepada saya ingin mengatakan begini. Kayaknya kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan soal ini. Maka itulah alasannya kita harus mendengarkan tokoh-tokoh bangsa yang meminta kita, ayo kita bertemu dalam sebuah forum kebangsaan bersama, kita selesaikan ini. Nggak bisa hanya kemudian kita gunakan hanya pada saat Pilpres. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda mau bertanya tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan ini, kita harus bagi dong. Kita nggak bisa bicara seperti ini. Kita dari
dalam hal regulasinya seperti apa. Diregulasi, karena kami di DPR, saya dengan Mumut, dengan Ibu Mutia di DPR, kami ingin mengatakan, Demokrat juga ada kok, PAN juga ada. Kami telah melakukan segalanya untuk itu. Bahwa kemudian di dalam perdebatan undang-undang itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Katakanlah misalnya di dalam undang-undang terorisme, kubunya Demokrat abu-abu, kubunya PAN abu-abu juga. Dia ingin melibatkan TNI. Kubunya pemerintahan Jokowi ingin penegakan hukumnya itu di mana kemudian kepolisian yang mengambil sentral di situ. Tapi kemudian kita bisa selesaikan dengan itu. Kemudian yang lainnya tentang HAM. Mau HAM apa dulu nih? Kok kayaknya kalau kita bicara tentang HAM, kita selalu berbicara tentang HAM membunuh seseorang pada tahun kapan itu ya? Padahal tidak sebenarnya. HAM ekonomi ada. HAM lingkungan ada. Dan saya ingin mengatakan bahwa mata kepala kita melihat, kalau kita mau jujur loh ya, mata kepala kita melihat bahwa penegakan HAM pada sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat itu dilakukan. Kalau kita mau jujur mengakuinya. Kita batasi, saya kira HAM yang sekarang isu jadi ramai terus harus ditutup. Suka nggak suka ini bukan bicara keadilan, Bu. Tapi ada kepastian. Mau diselesaikan apa enggak? Nah, ketika mau diselesaikan tadi, penyelesaian mulai pengadilan, atau rekonsiliasi kearifan lokal. Itu yang perlu dari kedua belah pihak. Nanti kalau akan muncul-muncul, kita HAM ini aja lah. Trisakti, Semanggi, penculikan orang. Kalau sama musibah muncul sampai belakang, nggak berlaku aturannya. Nah sekarang perlu konsep yang implementatif, ya bisa konkret, bisa diwujudkan dari 01, 02, apa yang dilakukan. Baik, Kang Asep, kita tunggu apa sebetulnya langkah konkret dari kedua paslon, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Saya kembali sekarang ke Bang Bara. Bang Bara, apakah Anda memiliki kekhawatiran yang sama? Kalau Pak Jokowi, kekhawatiran yang sama dengan Mbak Mutia. Kalau Pak Jokowi tidak menang, pemberantasan korupsi kita akan balik lagi, back to square one. Segala kemungkinan itu ada ya. Tapi yang penting kan yang kita inginkan adalah tren pemberantasan korupsi ini terus ditingkatkan. Artinya kita tahu KPK ini bekerja secara agresif selama ini, 5 tahun ini. Dan kita kasih apresiasi kepada pemerintah yang memastikan bahwa KPK itu betul-betul tetap dijaga independensinya. Tapi kita juga ingin bahwa memang serangan-serangan terhadap KPK itu ada follow up secara hukumnya. Misalnya ada soal bagaimana penyerangan terhadap novel itu memang ditangkap pelakunya. Kemudian terakhir ada bom molotov yang ditempatkan di rumah dua. Masalahnya posisi KPK. Presiden Jadi, akan sangat sentral, Bang Bara. Untuk posisi presiden KPK. sangat sentral. Satu, untuk memastikan ada independensi. Karena tetap saja presiden itu kan punya kuasa, punya power untuk melakukan segala macam ya, sebagai kepala negara. Ya, jadi artinya keberadaan presiden itu, komitmen presiden itu untuk memastikan bahwa tren pemberantasan korupsi, perang terhadap korupsi yang memang agresif ini berlangsung terus. Tapi Anda juga lebih yakin komitmen yang mana? Antara 1-2 Anda lebih yakin komitmen yang mana, Bang memang Bara? harus diberikan proteksi, pengamanan secara hukum dan juga memastikan kalau memang ada serangan-serangan itu ya, yang berbentuk kekerasan itu ada memang dilakukan betul-betul legal enforcement secara full gitu. Jadi saya kok tidak terlalu setuju tadi yang dikatakan Rory ya, sorry ya kawan ya, yang mengatakan bahwa peran presiden itu akan jadi sangat sentral, katakanlah dalam penegakan hukum. Bisa saja diterjemahkan oleh orang mengatakan bahwa presiden bisa mengutak-atik sebuah keputusan atau lembaga rancangan undang-undang maksud saya, iya, Pak. Tapi ini bagus pertanyaan ini. Sorry, saya harus memotong Anda dengan mengatakan begini. Coba lihat pemerintahan ini yang benar-benar menegakkan supremasi hukum. Jokowi pun seorang presiden tidak pernah mencoba mengutak-atik KPK. Ya, jadi artinya di situ. Nah, peran dari presiden penting, Pak. Saya rasa iya. Presiden bisa melakukan banyak hal. Betul. Dia bisa memastikan. Yang ingin saya katakan, dan kedua juga pemerintahan itu juga bukan soal kalau bicara korupsi. Bukan hanya soal pemberantasan korupsi oleh KPK, tapi juga pemerintahnya itu harus bersih. Betul. Secara governance itu memang harus berlangsung bersih. Bayangkan kalau kemudian para pejabat itu tidak melakukan korupsi. Katakanlah misalnya kalau bukan orang seperti Jokowi yang jadi presiden. RUU KPK lewat. Iya kan, orang-orang yang suka marah, suka sama sekali tidak bisa menghormati prestasi orang lain. Seperti apa kita? Baik. Bu Andi, mungkin Anda punya perspektif. Anda punya kekhawatiran yang sama tidak dengan Mbak Mutia. Kalau presidennya bukan Pak Jokowi lagi, Bu. Jadi kita begini, mundur loh pemberantasan korupsi, Bu. Kalau saya memandang begini, siapapun yang terpilih menjadi presiden, dia kan diikat oleh undang-undang dan aturan negara, ya kan? Penegakan hukum itu wajib untuk dilakukan, berkeadilan itu wajib oleh dilakukan. Kalau misalnya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, tentu beliau punya keinginan, punya prestasi sebagai kepala negara dalam tentunya misalnya penegakan di bidang hukum yang berasaskan keadilan dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira
tidak ada kekhawatiran. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak terpilih, Pak Prabowo yang terpilih, itu akan dilanjutkan semua program-program bidang hukum yang tentunya bagus. Kuncinya berarti akan dilanjutkan. Ya artinya gini, sama dengan Presiden SBY, itu juga melanjutkan presiden sebelumnya. Ini jangan kita memungkiri juga tidak mengakui prestasi presiden sebelumnya, termasuk Ibu Megawati dan Tapi artinya dari Bu Ani juga mengakui prestasi pemerintahan. Kalau Pak Jokowi tidak terpilih, kemudian hukum itu akan anjlok, tidak bisa. Baik, Kang Asep. Karena nama di publik, program juga ada semua. Bukan Pak Jokowi, belum tentu revisi Undang-Undang KPK kemarin ditolak. Itu langkah berani ketika hampir semua fraksi, termasuk fraksi kita yang ada di sini, mendukung ada revisi Undang-Undang KPK karena Presiden melihat bahwa ada kegambangan dan kekhawatiran KPK akan dilemahkan, walaupun sebetulnya semangatnya tidak kalau begitu. revisi Undang-Undang Beliau kan langsung polanya ada mengatakan dua. tidak. Itu langkah berani seorang Presiden. Saya belum yakin Bu Andi dan juga Mbak Mutia punya keberanian untuk kemudian menolak revisi Undang-Undang KPK yang sudah dibahas di prolegnasnya. Bu Andi dan juga Mbak Mutia. Kang Asep. Kalau bicara hukum kan bicara regulasi, implementasi, kontribusi. Ketika bicara kontribusi harus implementasinya jelas, konkret. Sederhana pertanyaan saya, sebentar lagi ini KPK ini komisioner akan berakhir kan? Kalau dulu zamannya Jokowi dipilihlah para Srikandi, berhasillah yang sekarang pertama OTT. kali dalam sejarah. Kan dulu, ya oke, makanya saya bilang yang akan dilanjutkan polanya gimana nanti memilih para komisioner, satu itu untuk bicara institusionalnya mengisinya, ya pengadaan penyidikan, ya penyidik yang bebas misalkan, itu satu. Kedua, politik hukumnya kita bicara untuk proseduralnya. Apakah nanti Undang-Undang Tipikor akan politik hukumnya akan dimasukkan di KUHP atau di luar KP? Bagaimana kebijakan 01 maupun kebijakan 02? Itu yang sekiranya dua pertanyaan itu yang sederhana bagi saya. Saya kira salah satu problem ya siapapun presidennya nanti itu adalah partai-partai seperti kata Kang Asep tadi. Karena bagaimanapun partai-partai ini tampaknya kurang cepat dalam mereformasi dirinya sendiri. Termasuk dalam soal pemberantasan korupsi itu. Justru yang saya khawatirkan gini Pak, kalau pemilihan komisioner ketika para terpilih pileg, nanti kan ada perkara-perkara tertentu yang membelenggu partai-partai, ada perkaranya di KPK kan yang tertunda. Saya khawatir nanti komisionernya dipilih yang akan menyelamatkan di mana ada partai-partai tersandera gitu. Itu saya khawatir. Mungkin ini pertanyaannya kemudian adalah jaminan untuk memperkuat KPK begitu di tengah nanti sebentar lagi juga akan ganti komisioner. Di zaman Pak Jokowi saya kira salah satu yang menonjol itu adalah tekanan publik yang demikian kuat terhadap Presiden untuk tetap memperkuat KPK. Karena sebagian besar partai politik itu setuju revisi Undang-Undang KPK yang dalam persepsi publik itu akan melemahkan KPK. Seperti misalnya mempertanyakan soal penyadapan KPK. Penyidik KPK tidak boleh punya sendiri, harus dari kepolisian misalnya. Itu dalam persepsi publik itu akan melemahkan KPK. Dan ada kecenderungan dari partai-partai untuk menyetujui itu. Tetapi akibat adanya tekanan publik, itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tekanan publik itu akan bisa diakomodasi seperti di zaman Pak Jokowi ketika misalnya bukan Pak Jokowi lagi yang terpilih. Itu yang menjadi pertanyaan. Nanti kita akan tanyakan ke dua belah pihak. Seperti apa jaminannya bahwa pemerintahan siapa nanti yang terpilih akan justru memperkuat KPK. Tetap komitmen tidak akan memperlemah KPK. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Kembali di live event debat perdana Capres-Cawapres 2019. Ya, kita langsung ke Bang Akbar. Mungkin bisa menjawab tadi tantangan dari Kang Asep dan juga Mas Jayadi mengenai yang terdekat adalah bagaimana pemilihan komisioner KPK akan dilakukan jika memang tujuannya adalah untuk menguatkan KPK. Dan yang kedua adalah mengenai tekanan publik itu sendiri dalam penegakan hukum. Bang Akbar. Kita berada pada sebuah situasi di mana kemudian memang dibutuhkan cara berpikir yang civilization gitu loh. Tidak bisa lagi kita dengan diperintah atau dipimpin dan atau barangkali berada dalam kendali orang-orang yang merasa dirinya adalah bagian dari, seperti dengan gaya-gaya masa lalu. Kenapa? Karena sekarang ruang publik itu begitu terbuka. Tapi seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Jayadi tadi, peristiwa kecil saja itu bisa meledak begitu saja dan dalam waktu yang sangat cepat bernama media sosial. Artinya apa? Dibutuhkan keyakinan dari kita semuanya untuk memilih orang yang memang kita yakini bahwa dia memang bukan gaya berpikir seperti masa lalu. Jangan diterjemahkan macam-macam lagi apa yang saya katakan nih. Tetapi ini penting karena kenapa? Kita tidak bisa memberikan kepercayaan pada orang yang anti kritik. Orang yang begitu mudah menyalahkan pihak lain. Karena berbahaya sekali, benturannya luar biasa loh. Ruang publik
Yang kedua tadi pertanyaannya tentang komisioner KPK. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Karena kalau memilih KPK itu, karena kebetulan saya sudah 2 kali memilih KPK, itu adalah pertarungan terbuka. Kalau bicara tentang DPR itu tidak ada Prabowo, tidak ada Jokowi di situ, itu partai-partai. Bahwa sebelum di DPR di pansel kan itu kewenangan presiden membuat pansel. Sebelum ke DPR nama-nama pansel kan adalah satu hal Pak Hakim. Tetapi kemudian ketika masuk ke DPR itu ya kita terima saja. Tentu saja saya bisa paham. Apapun yang didorong oleh pansel kepada kita itulah yang akan kita uji kan. Tapi saya rasa pansel juga apalagi Pak Jokowi atau bukan Pak Jokowi barangkali ruang publik kita itu tidak akan mudah menunjuk seseorang yang tidak capable untuk itu. Kebetulan saja kemarin yang didorong oleh perempuan-perempuan hebat masuk ke kami, itu kami diberikan bahan baku yang sangat bagus. Maka kemudian sejujurnya saya juga kecewa ada beberapa orang yang sangat bagus tapi tidak bisa kita pilih karena kenapa? Scoringnya memang ternyata tidak sampai. Dan batasannya cuma 5 orang. Ini artinya pemilihan pansel nanti pun akan sama dengan sangat objektif dan mempertahankan kualitas dan juga saya bisa jamin karena saya di Komisi 3, saya bisa jamin bahwa apa yang kami lakukan di Komisi 3 itu masih selaras dengan apa yang dipikirkan oleh eksekutif dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bu Andi, apa jaminan kemudian dari Paslon 02 kalau nanti terpilih untuk tetap memperkuat KPK, tidak memperlemah? Beliau udah jelasin mekanismenya, ya kan? Pansel dibentuk oleh presiden, diangkat oleh presiden, kemudian dibuka secara transparan pendaftarannya ke publik. Nah, setelah itu disaring dengan jumlah angka yang sudah diatur oleh undang-undang, di-fit proper test oleh DPR. Bicara DPR itu tidak bicara presiden. Saya sepakat, karena yang menentukan DPR adalah partai politik. Artinya prestasi Presiden Jokowi pun adalah equal dengan prestasi juga partai politik di DPR yang menyaring, memutuskan, memilih siapa yang menjadi komisioner KPK. Bu, tapi kalau panselnya bagus, Bu, hasilnya pun juga akan bagus. Nanti ditakutnya kalau panselnya tidak bagus, ada oknum-oknum justru yang diselundupkan untuk menjadi calon pimpinan KPK. Sejauh ini kan sejak adanya KPK, kita melihat bahwa semua presiden yang mengangkat pansel ini sangat terbuka. Kalau dia tidak terbuka atau tidak capable, pasti akan terjadi penolakan oleh publik. Saya setuju. Nah, misalnya 02 juga mencanangkan bahwa penegakan bidang hukum ini adalah yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan transparan. Ya, yakin bahwa jika Pak Prabowo menjadi presiden, pasti tidak mau juga dia punya nama down di bidang itu. Dan pasti akan mencari sesuatu bagaimana caranya supaya jauh lebih bagus lagi untuk pemilihan komisioner KPK-nya. Ini termasuk mengejar aset misalnya, aset kekayaan yang disimpan di luar negeri. Karena ini juga kasus korupsi yang juga merupakan bagian pendukung dari Paslon 02. Akan dilakukan tidak? Di misinya beliau kan sudah jelas tidak tebang pilih. Ya. Jelas di misinya, silakan publik bisa baca. Tidak tebang pilih. Karena itu saya kira begini. Jadi sekali lagi tadi 50-50. Presiden mengangkat pansel, kemudian silakan siapa yang mau mendaftar diproses oleh pansel secara transparan. DPR punya kans yang besar untuk menentukan memilih siapa mereka. Nah, di sini DPR-nya siapa? Seluruh partai politik yang duduk di Senayan. Karena itu saya kira ada check and balances dalam hal pemilihan komisioner KPK. Kalau dalam hal korupsi menurut saya yang patut dilihat oleh masyarakat bukan hanya kemudian janji-janji, tapi teruji atau tidak teruji. Karena korupsi, pemberantasan korupsi adalah hal yang sangat mudah kemudian untuk dijanjikan, sangat sulit untuk kemudian dilakukan. Jadi apa yang dilakukan saat ini menurut saya sudah berani di luar KPK ya. Misalnya tadi kan kata Mas Jayadi apa yang dirasakan langsung dengan masyarakat. Ada satu hal yang sebelumnya juga belum terasa gitu di pemerintahan sebelumnya. Ini bagus ada perbaikan bahwa sekarang kita untuk mendaftar PNS ini jadi reformasi di birokrasi juga ya. Untuk mendaftar PNS nggak harus lagi anaknya siapa, punya bapak di kementerian itu dan lain-lain karena sudah ada e-government yang kemudian mengeliminir adanya terjadi praktek-praktek korupsi di dalam untuk pembelian jabatan. Lelang jabatan itu kan sesuatu yang saat ini silahkan masyarakat yang akan menilai karena sekarang itu daftar pakai online gitu ya, tes semua dilakukan secara online itu silahkan masyarakat menilai. Terasa sekali kok di anak-anak muda yang lulus kuliah dan kemudian langsung mendaftar pekerjaan. Bang Bara, Anda merasa sekarang dengan akuntabilitas sistem online, daftar online, bayar pun pakai e-tiketing, e-katalog, e-budgeting, ini kemudian meminimalisir korupsi di pemerintahan ini? Ya jelas, artinya kan kalau dengan sistem terus-menerus diperbarui, kita juga melakukan adaptasi dengan teknologi
yang tujuannya untuk mengurangi interaksi face to face ya, sehingga di situ tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti misalnya melakukan penyogokan dan sebagainya. Jadi artinya itu memang terasa sekali ya, reformasi birokrasi dengan melakukan juga dengan menggunakan revolusi teknologi gitu. Itu terasa sekali. Dan kedepannya memang kita ingin tren ini berlangsung terus. Jadi memang kalau bicara soal korupsi, kita juga ingin memastikan bahwa memang satu soal legal enforcement ya Kang Asep ya, dalam pemberantasan korupsi itu terjadi terus ya, yang dilakukan oleh KPK, dan juga kita mau Kejaksaan Agung juga bisa melakukan hal yang sama dengan intensitas yang juga mungkin mendekati apa yang dilakukan oleh KPK. Tapi juga pemerintahan itu, birokrasi juga kita pastikan juga berlangsung, governance itu berlangsung secara bersih, dan itu adalah juga menjadi sentral peran dari kepala pemerintahan. Presiden sampai seberapa jauh komitmennya. Kenapa saya tanyakan itu? Jangan sampai kelihatannya independen komisioner KPK itu setelah atau sebelumnya jadi partisipan. Kan ada faktanya komisioner KPK yang harusnya setelah itu dia selesai dengan pekerjaannya, dia jadi dewa, jadi dosen gitu. Tapi faktanya dia jadi partisipan kan? Itu yang saya khawatirkan. Partisipan itu, gimana maksudnya? Sorry. Ya saya nggak sebut lah. Bapak-bapak mungkin tahu siapa komisioner KPK yang akhirnya ya bermasalah. Ya nggak usah disebut lah, kan nama orang. Tapi kan Bapak, saya pengen setelah jadi orang KPK selesai, ya dia jadi dewa, jadi guru bangsa. Nggak usah ikut-ikutan cawe-cawe. Nah kalau itu saya pikir itu bagian dari. Tapi terlepas apapun, itu akan kelihatan nampaknya. Ya. Karena kan gini, di KPK ada perkara-perkara yang tertunggak dan terselesaikan. Pasti kan pertanyaan kita, kenapa? Tapi setelah nggak jadi komisioner KPK, dia jadi apa? Berarti apa? Partisipan dia. Ya artinya kan kita harus belajar dari history, dari sejarah selama ini kan, cara kita memilih komisioner KPK. Dan kedepannya ini bisa, sebenarnya ini bagus ini ya. Ini sudah lama kita perdebatkan ini. Saya sampai berpikir begini, apakah perlu kita buatkan aturan soal itu? Perlu. Jadi seorang yang katakanlah misalnya untuk jabatan, bukan cuma KPK saja. Bahkan untuk jabatan-jabatan tertentu yang berhubungan dengan hukum misalnya. Nah, karena gini, yang menarik karena korupsi itu kan kita lazimnya kan KPK, oke lah polisi jaksa. Nah karena kita masih percaya KPK sekian persen di atas, justru konsentrasi presiden terpilih harus di situ dong. Kalau nggak pernah di situ nanti kelompok-kelompok. Setuju. Kalau saya sih KPK, kepolisian, kejaksaan sama pentingnya. Tapi menurut saya ini penting. Ini bagus juga masukan menurut saya ya. Apakah perlu kita atur bahwa ketika selesai di situ ya dia memang menjadi seorang apa namanya itu bukan guru bangsa ya, tapi kan seorang yang kita empukan gitu ya. Sudah selesai hidupnya. Bukankah itu hak politik? Cuma tentu saja ada poin-poin tertentu yang harus kita pertimbangkan. Lagi-lagi soal HAM, semua orang berhak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Iya kan? Nah ini juga perlu kita pikirkan juga. Tapi menurut saya ini menggelitik, perlu kita pikirkan juga. Itu kan pilihan hidup juga ya. Artinya kalaupun diatur itu harus tetap fleksibel. Ya harus tetap fleksibel. Tapi mungkin begini, Bang Akbar mengatakan bahwa perlu dipikirkan juga setelah itu mereka jadi apa. Padahal sebetulnya ilmunya, ya Bang Kang Asep ya, ilmunya beliau ini setelah menjadi komisioner KPK ini mau diapakan oleh negara itu tidak ada garansinya ya kan. Nah saya kira kita seluruh setuju. pansel baik presidennya zaman beliau, presiden zaman sekarang selalu mengatakan mereka itu sudah selesai dengan hidupnya. Tapi ternyata hidupnya nggak pernah selesai. Oke, tapi Kang Asep begini, untuk penegak hukum tidak hanya KPK, tapi juga kepolisian dan juga kejaksaan. Gimana caranya? Itu sistem peradilan, udah jelas diatur ya sistem peradilan kita. Biar tidak saling makan kan? Iya. Tapi kalau sekarang KPK itu kan lembaga yang kita hormati kan, perlu orang-orang yang hanya sementara hidupnya kan 5 tahun. Nah kalau sementara hidupnya 5 tahun, itu orang harus terpilih. Bersih suci malaikat, bukan maksiat. Tadi kita memang sudah banyak berbicara mengenai substansi ya, Rory, mengenai korupsi terutama di segmen ini. Tapi Mas Jayadi, kita berbicara mengenai debat itu sendiri. Sebetulnya bagaimana, apakah tadi dari paparan-paparan kedua kubu paslon, bisakah kemudian hal-hal seperti ini kemudian meyakinkan para pemilih, terutama nanti yang akan dipengaruhi oleh debat adalah para pemilih yang swing voter dan juga undecided voter dengan program-program seperti yang tadi sudah disebutkan, atau justru meyakinkan para pendukung tradisionalnya saja? Ya kalau memang ada dua target audiens dari para pendebat itu ya. Satu pendukungnya sendiri, ya, kalau itu dia harus di-energize karena itu juga perlu bagi para paslon masing-masing. Terutama untuk Pak Prabowo, karena kalau menurut berbagai survei Pak Prabowo kan masih cukup ketinggalan. Dia perlu mengajak para pendukungnya yang sudah kuat itu untuk bukan hanya mendukung tapi bergerak mencari pemilih yang lain. Sebaliknya juga sama untuk Pak Jokowi juga begitu. Tapi yang tadi yang di tengah-tengah itu sekali lagi mereka akan melihat kalau Pak Jokowi pertanyaannya adalah pertama PR yang belum selesai itu mengapa belum selesai? Ya.
kasus-kasus, misalnya pasti akan muncul pertanyaan, kenapa kasus Novel Baswedan itu tidak selesai? Apa penyebabnya? Lalu apa yang membuat Pak Jokowi akan lebih baik dalam konteks ini kalau nanti terpilih kembali? Demikian juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan timnya harus menyatakan bahwa ini kelemahan dari pemerintahan saat ini di bidang hukum, HAM dan sebagainya itu. Nah, mereka menjanjikan hal yang lebih baik. Kalau janjinya sama, misalnya penegakan hukum yang seadil-adilnya, kan sama aja itu. Misalnya itu. Nanti akan saya tanya, nanti pasti akan ditanyakan Bang soal kasus Novel. Sebelum ini kita tinggalkan, ini penting. Saya harus maju selangkah dari perdebatan ini. Saya pengen kita masuk pada substansi. Sorry to say, saya harus mengatakan bagaimana misalnya 02. Dengan segala hormat saya kepada sahabat saya, adik saya Sandiaga Uno, mau menjadi wakil presiden untuk memberantas korupsi. Pada saat ketika dia menjadi komisaris di sebuah perusahaan saja, perusahaannya itu tidak bisa diawasi dan kemudian terjebak pada perilaku korupsi. Baik. Karena saya akan ke Kang Jayadi. Kang Jayadi setuju tidak kalau misalnya diklaim dari Bang Akbar bahwa Paslon 01 kayaknya akan menang nih dalam debat kali ini? Kalau ada petahananya, memang biasanya petahana itu dianggap diunggulkan gitu ya. Tetapi jangan lupa juga kalau ada petahana, seringkali debat itu menguntungkan challenger, penantang. Mengapa? Karena biasanya orang ingin tahu penantang itu bisa selevel nggak sama petahana. Kalau nanti Pak Prabowo bisa menjadi selevel dengan Jokowi, karena Jokowi sudah punya pengalaman, bahkan melampaui, maka itu akan menguntungkan. Apa yang dibutuhkan untuk biar bisa selevel? Tadi saya setuju, mereka harus be authentic. Di dalam riset SMRC ada beberapa hal yang menyebabkan menjadi alasan orang memilih. Satu, program. Nah, program ini nanti bicara isu-isu yang terkait dengan 4 hal itu. Yang kedua adalah karakter merakyat. Nah, ini kekuatan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah karakter berwibawa. Ini kekuatan Pak Prabowo. Nah, yang keempat, karakter sederhana. Ini lebih unggulnya di Pak Jokowi. Jadi kalau mereka bisa menampilkan diri, menonjolkan karakter-karakter itu di dalam perdebatan. Ya? Oh iya, kalau mereka bisa menonjolkan itu, maka minimal mereka bisa seimbang. Nanti keunggulannya di mana? Dilihat dari program apa yang mereka tawarkan, dan ini itu yang bisa menyentuh para 25% yang Anda sebut tadi. Betul, ini artinya program tidak hanya dia berperan sentral, tapi juga karakter dan dalam pembawaan. Jangan lupa, ini televised debate. Kita harus ikuti jeda berikut, Mas Jayadi. Boleh kita tahan dulu, karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.